Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 2 Maret 2023 dalam pekan pertama Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta di dalam surga, hari baru ini kami terima dengan rasa syukur tak terhingga. Kasih-Mu yang kami rasakan sepanjang hidup membuat kami mampu bertahan menapaki perjalanan hidup yang terjal sekalipun. Terima kasih ya Bapa atas segalanya. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin memahami kehendak-Mu dalam hidup ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Tambahan Ester, bab 4 ayat 10a dan ayat 10c sampai 12, dilanjutkan ayat 17 sampai 19. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel. Katanya, "Ya Tuhan Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga bapakku bahwa Engkau, ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagi-Mu, dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan dan sudilah menampakkan diri-Mu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehalauan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagi-Mu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan.
karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Tuhan, tangan kanan-Mu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 7 ayat 7 sampai 12. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Berdoa bukan ala generasi stroberi. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Sempat mendengar ungkapan tentang generasi stroberi, aku jadi cari tahu generasi macam apa pula maksudnya ini. Sebutan ini muncul di Taiwan dan diperuntukkan bagi mereka yang lahir setelah tahun 1981
tapi kemudian bergeser menjadi generasi milenial secara umum dengan karakteristik yang lunak seperti buah stroberi yang cantik dan eksotis, tapi jika mendapat tekanan sedikit saja akan cepat busuk dan rusak. Serapuh itukah gambaran generasi milenial kita? Penggambaran umum ini mestinya bukan bermaksud menggeneralisasi satu angkatan kaum tertentu pada zaman tertentu. Mungkin klasifikasi itu hanya mencoba memberikan pandangan global yang tidak bisa dipukul rata. Di sisi lain, tidak ada penelitian berbasis data yang akurat mengenai hal tersebut. Namun, kelemahan sifat generasi stroberi ini menarik perhatianku, karena katanya mereka mempunyai rasa memiliki hak atas diri sendiri yang besar, kurang mau bertanggung jawab, rapuh, dan memiliki harapan yang tidak realistis. Ibu, Bapa, kaum muda, dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Injil Santo Matius bab 7 ayat 7 ini yang kemudian dilanjutkan dengan ayat 8-nya terdengar bak angin surga. Siapa yang tidak mau minta apa saja lalu diberi, tinggal mencari saja lalu akan mendapatkan, sedangkan mengetuk pintu kemudian akan dibukakan. Kenyataannya tidak seindah yang dibaca di dalam kitab suci, bukan? Seorang sahabat bertanya, "Saya sudah minta agar mendapat pekerjaan. Kenapa tidak diberi? Saya sudah cari-cari juga loh di internet dan melamar sana-sini. Kok tidak ketemu dan tidak memperoleh panggilan? Lalu mengapa pintu rejeki sepertinya tertutup terus?" Kemudian, apa yang terjadi selanjutnya? Marah kepada Tuhan? Ngambek, tidak mau ke gereja ataupun pelayanan? Atau bahkan meninggalkan gereja karena menganggap semua doa itu gak ngaruh? Lalu apa gunanya saya berdoa jika seperti itu? Begitu protesnya. Padahal kita patut bertanya, jika sekian lama doa kita belum terkabul, apakah masih ada cara kita yang salah dalam bertindak, berelasi dengan sesama, ataupun cara kita mempersiapkan diri dan melakukan segalanya untuk memperoleh apa yang diharapkan itu? Barangkali saja masih kurang tepat, kurang banyak, atau kurang tekun, dan seterusnya. Lalu tidak jarang cara berdoa dan bermohon pun harus diubah. Bisa juga kita menyediakan waktu lebih banyak diam pada saat berdoa dan mencoba mendengarkan Tuhan yang ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Kemudian aku menemukan bahwa dalam banyak kesempatan aku punya kecenderungan bertindak atas kemauanku sendiri dan tidak mendengarkan kehendak Allah. Aku meminta ini dan itu, seolah Allah menjadi pesuruh bagiku. Jika tidak terkabul, aku akan ngambek, mutung, dan meninggalkannya. Loh, kok jadi terbalik? Padahal kalau kita baca lagi bagian Injil hari ini, tidak dikatakan bahwa sekali kita meminta, langsung akan mendapatkannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk terus berdoa, mengungkapkan keinginan kita sambil terus berusaha mewujudkan doa itu melalui tindakan nyata, merealisasikan hal tersebut dengan cara melibatkan Allah
di dalam segala yang dilakukan. Karena melalui tindakan yang dilakukan itu, Allah sendiri sedang memberi kesempatan bagi kita bertumbuh dalam menjalin relasi pribadi dengannya. Aku jadi membayangkan, jika sikap kita merasa berhak meminta ini itu untuk dikabulkan segera oleh Allah, dan menyalahkannya kalau tidak terkabul, lalu berbalik meninggalkannya karena harapan yang berlebihan yang belum terkabul itu? Bukankah kita jadi mirip dengan sifat dan sikap generasi stroberi seperti yang digambarkan di awal renungan ini? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Kasih, di hadapan-Mu kami hanyalah setitik debu. Mampukan kami untuk menyadari dengan sungguh keberadaan kami di hadapan-Mu, agar kami dilayakkan beroleh kasih karunia yang Kau sediakan bagi kami seturut rencana-Mu. Demi Kristus Putra-Mu terkasih, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.